Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, waktu, umur. Yang terpenting adalah iman. Itu jualah yang telah membawa kita sama-sama untuk kuat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta kita kepada beliau mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami, yang saya hormati orang tua kami Siti Pandai, yang saya hormati ibu-ibu dan teman-teman adik-adik sekalian, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Adapun tema malam hari ini, tema subuh ini yang mau saya sampaikan yaitu tempat yang Allah letakkan kepada kita menjadi dua bagian, dan ini mesti ada dalam diri kita. Yang pertama asbab, yang kedua tarjih. Di dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sikindari yang ke-17. Sebenarnya saya berbicara di sini bukan karena saya bisa, tapi karena terbebani beban moral, ada ilmu yang saya tahu dan harus saya sampaikan. Jika kita diletakkan di makam asbab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada 6 tanda dalam diri kita. Jika tidak ada 6 tanda dari kita, kita harus berpindah di tempat yang kedua atau makam yang kedua. Asbab ini yaitu ketika kita ingin beribadah, kita harus usaha dulu, kita harus kerja dulu, kita harus mencari nafkah dulu. Mungkin bagi yang PNS harus ke kantor dulu, baru terima gaji, baru bisa beli pakaian, baru bisa beli makanan, baru bisa beribadah. Itu yang disebut dengan asbab. Terus yang kedua tarjih, yaitu tanpa usaha. Contoh ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga itu kalau yang sudah dicukupin oleh suaminya, sebenarnya dia itu sudah di makam tarjih. Dia tidak berusaha, hanya beres-beres rumah, hanya ngurusin suami, anak. Jadi kita masuk di makam asbab atau tempat asbab. Harus ada 6 tanda. Jika tidak ada salah satu di antara tanda tersebut, maka kita tidak diridhoi Allah berada di makam tersebut atau di tempat tersebut. Yang pertama asbab, 6 tanda untuk asbab. 1, cukup dan bisa membantu orang lain. Jadi harta yang kita miliki itu cukup untuk kita, cukup, nggak kurang. Dan kita bisa membantu orang lain yang ada di sekitar kita. Itu tanda yang pertama. Jadi kalau untuk kita kurang dan kita nggak bisa bantu orang lain, terus-terusan seperti itu, tanda yang pertama ini hilang dari kita. Yang kedua, tidak melalaikan kita dari zikir kepada Allah.
Jadi ingat, zikir kepada Allah, ngajinya, sholatnya, puasanya. Jadi kalau kita berusaha, kalau kita punya kerjaan, berniaga, atau kita mungkin jadi PNS lah. Jadi dengan kerja kita itu kita melalaikan sholat. Sampai waktunya sibuk aja, rapat juga, meeting juga. Ini udah asal ini, gak ke masjid ya, nanti dulu lah. Nah kalau seperti ini terjadi dalam diri kita, sudah hilang tanda yang kedua ini. Berarti Allah tak ridho kita di situ. Terus yang ketiga, tanda asbab tersebut yang berkaitan dengan asbab tadi tidak menarik kita kepada sesuatu yang Allah haramkan. Tidak menarik kita kepada sesuatu yang Allah haramkan. Contoh, kita bekerja di satu proyek, terus teman-teman di proyek itu ngajakin kita, malam ini main dulu yuk. Ujung-ujungnya kita minum khamar, main perempuan. Jadi kalau usaha itu menarik kita untuk bermaksiat kepada Allah, berarti kita sudah menghilangkan tanda yang ketiga. Jadi usaha itu kalau menarik kita ke maksiat, tanda yang ketiga ini hilang dari kita. Jika usaha yang kita miliki itu, ikhtiar yang kita miliki, atau kita menjadi pegawai negeri sipil, tapi kita bisa taat kepada Allah, kita tidak ditarik untuk bermaksiat kepada Allah, berarti Allah ridho kita di situ. Terus yang keempat, kita sepergaulan dengan orang-orang yang baik. Jadi di lingkungan kita mencari nafkah, di lingkungan kita kerja itu, baik itu pengusaha, baik itu nelayan, baik itu pegawai negeri, polisi atau apa sajalah. Kalau di lingkungan kita itu orangnya nggak baik, kan kita yang lebih tahu. Kita nongkrong bareng-bareng sama mereka, ayo sana dulu yuk, ngapain? Itu ada proyek. Itu kan punya teman kita, nggak apa-apa, libas aja dulu. Nah kalau teman-teman seperti ini ada di sekeliling kita, berarti Allah nggak ridho kita di situ. Kita harus pindah. Yang kelima, tidak berhubungan dengan orang-orang jahat. Jadi kalau usaha itu kita harus berhubungan dengan orang-orang jahat. Contoh sepertinya punya usaha, proyek atau dagang atau apa segala macamnya, kita harus suap. Kalau kita nggak suap, usaha kita nggak jalan. Nah, seperti PNS mungkin mau calonkan, kalau kita nggak suap kita naik. Nah, jadi kalau untuk hal-hal seperti itu, berarti tanda yang kelima ini tidak ada dalam diri kita. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman kita orang-orang baik di situ, yang mengingatkan kita sholat, misalnya udah sholat subuh belum, ayo cepat sholat subuh kita ke masjid, baru juga komat, masih sempat kok. Nanti dulu lah. Nah, kalau yang seperti ini ada dalam diri kita, bagus. Tapi kalau teman kita itu ngajak maksiat aja, ngajak kita melawan Allah aja, dari tempat yang kita duduk itu tidak baik. Kita dan Allah tidak ridho kita di situ. Kita harus pindah dari situ. Terus yang terakhir, yang keenam, yang berhubungan dengan asbab tersebut, mungkin yang kedua nggak sempat di pertemuan berikutnya aja ya. Yang keduanya, yang berhubungan dengan asbab tadi di Al-Hikam yang 17, tanda yang keenam, ada niat yang soleh untuk diri kita dan untuk orang lain. Ada niat baik. Jadi kita usaha itu dengan baik. Saya mau usaha, saya mau kerja supaya bisa tolong orang. Contoh niatnya ini pedagang, apalagi jual obat, apoteker. Niatnya mau menjual obat,
Tapi datang orang ke situ dijual obat dengan harga setinggi-tingginya. Ini bukan menolong namanya. Ya, boleh mengambil untung sewajarnya. Kalau seandainya kita malah memberikan harga setinggi-tingginya, itu sudah beda. Itu tidak ada niat yang saleh atau niat yang baik. Jadi keenam tanda ini kalau ada dalam diri kita, dalam keseharian kita, dalam usaha yang kita miliki, yang disebut dengan asbab tadi, mungkin yang kedua pertemuan berikutnya, maka Allah ridho kalau kita berada di makam tersebut, atau kalau bahasa kita yang sekarang tempat, berarti Allah ridho kita berada di situ. Jangan pindah, jangan cari tempat lain. Di situ sampai mati, jangan pindah tempat lain. Karena kalau kita pindah ke tempat lain, jelas-jelas kita yang di situ memiliki 6 tanda tersebut, berarti kita cari bahaya. Punya teman yang baik, punya teman yang tidak mengajak kita bermaksiat, cukup untuk kita dan membantu orang lain, tidak melalaikan kita dari zikir kepada Allah, tidak menarik kita untuk bermaksiat kepada Allah, sepergaulan kita dengan orang baik, tidak berhubungan kita dengan orang jahat, ada niat kita untuk berbuat baik. Jadi 6 ini kalau cukup jangan pindah, di situ aja sampai mati. Yang berdagang di situ aja, terus saja berdagang. Ya, karena itu mempermudah kita untuk taat kepada Allah. Tujuan kita hidup di dunia ini kan disuruh Allah ibadah. Mungkin dari saya cukup sekian. Untuk yang kedua disambung berikutnya. Kalau ada waktu, kalau ada umur, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.